Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Akbar CK. Rismon Syahnipar kali ini tidak bisa menghindar. Rismon kali ini dibungkus oleh Joshua Sinambela. Biasanya Rismon kita kenal itu kan keluar-keluarnya luar biasa. Kali ini ya di depan Joshua Sinambela, walaupun melalui virtual, omon-omon si Rismon nggak keluar sama sekali. Keluar-keluar si Rismon yang biasanya lantang itu nggak keluar sama sekali, teman-teman. Dibungkus semua argumen-argumen dari si Rismon Syahnipar ini oleh Joshua Sinambela. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita saksikan videonya berikut ini. Kita duga manipulasi bahwa hal itu juga sengaja dilakukan supaya seragam dengan punya Joko Widodo. Karena apa? Indikasinya adalah tidak ada juga lembar pengesahan penguji pada skripsi-skripsi tersebut. Padahal sesuai aturan baku dan ketat di UGM dan saya yakin di universitas lain, lembar pengesahan penguji itu adalah wajib dan mutlak ada di skripsi tersebut. Nah, jadi bukan kita lihat secara visual saja, kita juga lakukan uji overlay, kita analisa glib bentuk huruf, kita lakukan juga uji proportional spacing dan kerning yang membuktikan bahwa lembar pengesahan skripsi tersebut terbuat dengan digital Word document. Tanggapan Anda? Iya, jadi itulah yang sebenarnya kekeliruan dari awal yang dilakukan oleh Rismon gitu. Kekeliruan dari awal yang dilakukan oleh Rismon, kata Joshua Sinambela. Mampius, Rismon mampius. Ya, kemarin waktu di UGM ketika mereka meluncing, saya persis di depan mereka, duduk di depan mereka. Jadi saya tahu persis apa isi buku tersebut ketika dijelaskan, ya, terutama oleh Rismon maupun Tifa maupun Roy Suryo, ya. Jadi dari penjelasan tersebut, setiap babnya segala macam, kita sudah paham benar isinya seperti apa, gitu ya, analisisnya seperti apa, teknologi apa yang mereka gunakan dan seterusnya, dan itu sudah kita bantah sejak beberapa bulan yang lalu, gitu ya. Jadi itu mungkin yang kita sampaikan, ya. Jadi terutama mungkin yang dilakukan oleh Rismon sendiri, yang dianggap dia merupakan penelitian, ya, itu sangat jauh dari penelitian. Sangat jauh. Tidak ada studi komparasi sama sekali. Dia tidak membandingkan skripsi teman-teman Jokowi. Dia tidak membandingkan dengan skripsi yang ada pada saat itu di sekitar kampus UGM, gitu ya. Karena faktanya, ya, skripsi teman-teman Jokowi persis sama seperti skripsi Jokowi. Persis. Jadi ada 40-an skripsi saya dokumentasi, isinya sama, fontnya juga sama, dan cetaknya juga sama, menggunakan percetakan perdana. Dan saya juga sudah melakukan survei juga ke beberapa fakultas yang lain. Di fakultas hukum, saya menemukan ratusan skripsi yang kurang lebih sama seperti skripsi Jokowi. Mantap. Iya, jadi sebenarnya kekeliruan dari awal yang dilakukan oleh Rismon, gitu ya. Jadi sudah jelas-jelas bahwa font tersebut, bahwa proportional spacing maupun kerning itu persis sama. Saya bisa kasih tunjuk juga di background saya jika memang ingin saya kasih tunjuk. Termasuk juga nanti yang berhubungan dengan lintasan merah itu, ketika misalnya Rismon menggunakan data-data Dian Sandi dan dia tidak menemukan, berbeda dengan yang kita lakukan, ya. Kita juga dengan analisis kita nangis komon. Lihat tuh. Mengubah. Bentar, lihat tuh muka Rismon tuh, ya. Nggak bisa ngebantah. Jumpa ahli yang sesungguhnya. Kontras dan segala macam itu kita bisa menemukan menggunakan data yang sama. Tetapi kalau ingin lebih jelas lagi, kita bisa menggunakan data-data yang lebih baik, ya, karena kita memiliki data hasil scan-nya, ya. Sehingga itu sangat berbeda jauh dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rismon. Karena kita menggunakan data dari sumber media sosial yang ukurannya sangat kecil sehingga kualitasnya sangat jauh. Lagi dalam penelitian ini yang satu kelemahan, ini versi saya ya, sekedar masukan. Harusnya ada mitigating factor, di mana harus ada dong sisi lain dari informasi yang kontra, misalnya kami diberi kesempatan juga misalnya memberikan komentar-komentar kami masuk di situ, termasuk pihak UGM agar komprehensif. Jadi jangan dari satu sisi aja. Contoh, seringkali Bang Rismon begitu bilang IPK tidak ada lembar menguji, ya, karena waktu itu beliau memang mungkin kan di perpustakaan tidak ada, tapi saya sudah saya langsung dengan Profesor Runing pada saya lihat langsung loh Bang 2025 di asosiasi Profesor Runing sendiri memang tidak ada di atas saya, tapi kami lihat langsung ya. Prof. Ahmad Sumitra
Hagia Sofyan dan Insinyur Baharudin. Panik si Rismon. Panik Rismon. Makanya administrasi kuliah ini kan semua sudah dijadikan bukti. Nanti di persidangan akan terbuka. Kedua lagi contoh, Bang Rismon bilang itu kok lembar transkrip nggak ada yang tanda tangan. Loh, everybody knows namanya transkrip nilai itu nggak mungkin selembar. Pasti bisa 2 lembar atau 3 lembar. Yang dimunculin baris skrip itu yang lembar pertama. Lembar keduanya nggak kelihatan. 2 lembar. Ya misalnya gitu ya. Jadi bahwa lembar keduanya nggak kelihatan ya gimana? Sementara kan kembali lagi Bang, saya juga kan harus diyakinkan dong sebagai lawyer ya. Saya juga lihat administrasi perkuliah aja. Ada gitu. Ada administrasi yang ada. Ini kan semua saya catat. IPK beliau juga 3 koma. 3 koma. Kenapa dulu ngomongin 2 koma? Ya mohon maaf nih. Budaya Jawa kan kadang merendah. Oke. Apakah cara merendah ini selalu dianggap tidak konsisten? Kalau mungkin bahasa itu. Tapi kembali lagi ya, ini semua bicara kebenaran atau melihat apa namanya pasal-pasal dinilai secara negatif ya. Tapi kembali lagi intinya adalah ya nanti saja di persidangan semua administrasi perkuliahan Pak Jokowi sudah disita oleh penyidik, bukti transfernya segala macam. Termasuk satu ya, ini saya klarifikasi dari sidang bisa diuji. Pak Tasmojo itu namanya tertera sebagai pembimbing akademik di KRS dan segala macam. Di print ada tanda tangan beliau. Ternyata ada nama Pak Tasmojo. Deskripsi. Bukan, dia pembimbing akademik. Tidak ada namanya tanda tangan. Jadi kalau dibilang bukan, kalau saya ada ketransaksi, saya lebih percaya bukti surat. Jadi kembali lagi, nanti silakan semua di persidangan penjelasan nih. Semua akan melihat. Di persidangan nanti semua akan melihat ternyata IPK Pak Jokowi 3 koma. Di tahun 80-an 3 koma IPK Pak Jokowi. Luar biasa. Mon dengerin tuh Mon. Penelitian abal-abal yang dilakukan si Rismon. Lanjut kita ke video berikutnya. Tapi yang jelas teman-teman, Rismon sepertinya terlihat sekali ya tadi dibungkus oleh Yoshua Sinambela. Rismon diem gitu ya, diem gini. Gak bisa ngapa-ngapain. Ya kita, saya nggak apa ya, apapun yang terjadi saya tidak akan pernah mundur 1 inci pun. Iya. Basis kita itu ilmiah ya. Jadi di Indonesia ini hak peneliti itu juga bagian dari hak asasi manusia. Ya kan, kita berhak untuk meneliti apapun tanpa harus perlu otoritas dari kepolisian. Karena itu merupakan pertanyaan juga pada saat saya diklarifikasi sebelumnya. Sehingga dugaannya berarti masih menolak kalau disebut dugaannya adalah ujaran kebencian terhadap Pak Jokowi, gitu ya? Loh, masa kajian ilmiah kebencian hanya karena kesimpulan dari penelitian tersebut tidak menyenangkan Pak Jokowi? Ya kan? Kita harus di Republik kita yang besar ini harus menjamin kebebasan meneliti bagi para peneliti. War meneliti. Jadi dikit-dikit nanti dikriminalisasi. Contoh kayak Rismon, ya sudah ngomongnya nggak jelas, kotor, ya, tidak berbobot, tidak beretika sopan santun, nggak tahu lagi kita ada ketimuran, giliran diperiksa, kami dikriminalisasi, kami difitnah. Ini kan dodol Garut namanya tuh. Dodol Garut si Rismon. Jadi seketika kau berbuat, kau harus berpikir apa dampak efek negatif dan positifnya. Dengerin tuh Mon. Nah sekarang kembali pada pokok permasalahan Anda tanyakan, silakan aja Anda mau ngomong apa silakan. Nanti kita lihat hasil penyidikan dari pihak Polda. Ya syukur-syukur tidak ada benang merahnya. Tapi kalau caranya ada benang merahnya, ditemukan minimal 2 alat bukti yang sah bahwa Anda melakukan suatu perbuatan tindak pidana, ya kena. Itu aja kan gampang aja kan. Saya nggak mau jasi, tapi lihat aja nanti. Nggak usah berkuar-kuar sekarang. Siapkan saja jawabanmu tentang apa yang dipertanyakan oleh penyidik. Siapkan ada saja. Ada relevansinya nggak? Ada irisannya nggak? Ya kalau enggak udah terang-terang aja kamu. Tapi kalau seandainya ada irisannya, siap-siap aja. Sekarang mengenang nggak? Dengan pasal 310, 311. Kemudian kenakan lagi pasal 27. Kenakan lagi pasal 35. Kena undang-undang ITE. Makanya mulutmu harimaumu. Mulutmu harimaumu. Mengucapkannya akan memakan dirimu. Makanya kita sebagai orang timur tahu adab, tahu etika, tahu sopan santun, tahu juga menghargai orang. Itu yang penting, menghargai orang. Kalau bertanya kembali tentang pokok masalah itu, kalau dalam bahasanya Profesor Edi, ya, tidak ada hubungan hukumnya. Kalau saya mengatakan tuh legal standingnya nggak ada. Nah, terus mau cari-cari kesalahan orang ngapain? Apakah Anda dirugikan dengan peristiwa itu? Kan nggak ada. Nah, terus kenapa kok cari-cari kesalahan orang? Terus bertanya kembali. Kalau saya tanyakan umpamanya contoh ijazah ini, saya tanya, Anda sudah kawin belum? Udah nikah belum? Sudah. Saya nggak percaya bahwa Anda sudah nikah.
tunjukin surat nikahnya sama saya, baru saya percaya. Kira-kira Anda marah nggak? Marah lah. Datang, apa urusan Bapak dengan mau nikah atau enggak saya? Gitu kan? Ya sama aja itu. Makanya ya memercik air di dulang, kepercik muka sendiri. Gitu. Jadi kalau tidak mau disakiti, jangan nyakitin orang lain. Gitu loh kira-kira ya. Kalau nggak mau disakitin, jangan nyakitin orang lain. Dengerin tuh Mon, dengerin, sadar. Kalau kami meyakini, ya, kenapa meyakini? Pertama, sejumlah saksi sudah didengar keterangannya, baik pihak UGM yang memang secara undang-undang, ya, maupun secara kaidah putusan MK memiliki kewenangan penuh untuk menyatakan sah tidaknya sebuah ijazah. Ya, itu semua otoritas UGM sudah diperiksa. Kedua, teman-teman Pak Jokowi sendiri, termasuk beberapa dosennya sudah juga didengar keterangannya oleh penyidik. Bukti-bukti surat pun sudah diberikan kepada penyidik, ya, semua administrasi perkuliahan Pak Jokowi dari sejak awal masuk sampai ada biaya transfer perkuliahan sampai dengan selesai. Ini perlu diralat, ya, jumlah SKS Pak Jokowi itu berdasarkan data yang ada itu 160, bukan 160, tapi dilanjutkan menjadi sarjana penuh 160. Dan SKS ini saya langsung lihat datanya, ya. IPK-nya itu 3, gitu ya. Itu berdasarkan data-data yang kami juga lihat langsung. Untuk tentunya kan kami juga ingin diyakini, ya. Dan kami sudah melihat data-data perkuliahan Pak Jokowi. Termasuk juga kan sudah dilakukan uji lapor oleh Bareskrim, dinyatakan ijazahnya asli. Jadi kami dalam satu kesimpulan bahwa ijazah Pak Jokowi asli dan benar adanya. Pak Jokowi juga menempuh perkuliahan sejak awal hingga selesai sesuai ketentuan, termasuk menyelesaikan skripsi dan KKN, ya. Dan Pak Jokowi menerima langsung ijazah itu dari pihak UGM. Jokowi enggak, ya, kita bukan mengejar untuk dipidana atau tidak dipidana, tapi kita ingin pertama soal ijazah ini clean and clear dinyatakan oleh otoritas, ya, karena soal ada dua perbedaan pendapat dan ini membuat gaduh di masyarakat. Di negara hukum maka tentunya pengadilan lah yang harus mengambil keputusan. Kedua, kami juga mengharapkan bahwa kalau ini sudah jelas adanya, Pak Jokowi bisa dipulihkan kembali nama baiknya. Dipulihkan kembali nama baik Pak Joko Widodo. Ternyata clear, lengkap semua dokumen-dokumen Pak Jokowi. Pak Jokowi itu 160 SKS dan IPK-nya itu 3,0. Di tahun itu 3,0. Mantap. Ini kan Pak Jokowi kan orangnya gitu. Dia diam, jangan dikirain diam. Dia juga manusia, punya akal, punya jiwa, punya rasa, punya hati. Jangan dikirain dia diam, tetap bergerak, mengambil langkah-langkah. Dan yang paling lucunya lagi, lapor ke Komnas HAM. Dia mengatakan, saya dikenakan pasal 9 pasal, kalau bisa 1000 pasal kena sama kamu, biar sekalian seumur hidup. Gitu. Kalau ada yang 9, ada yang 6, ada yang 7, lu kok hitung-hitung pasalnya? Ya kalau memang berkaitan, ada irisannya, ada relevansi dengan peristiwa itu, dikenakan dong. Jadi saya katakan pasal, ya biar saya pasal kumulatif sekalian. Jadi bukan alternatif lah, ya kumulatif, karena ada yang 9, 11, ada yang sekian, kumpulkan bila penting nanti Seumur hidup. Ya biar jangan berkoar-koar lagi gitu loh. Nah, itu dia video kita kali ini. Silahkan ketik komentar kalian di kolom komentar. Yang jelas Rismon nggak bisa ngapa-ngapain, ya, dibungkus habis sama Yosua Sinambela. Dan yang paling penting, dokumen Pak Jokowi itu lengkap, ya, lengkap selengkap-lengkapnya. Semua argumen-argumen Rismon, Roy Suryo CS ini terbantahkan, ya, terbantahkan semua. Silahkan ketik komentar kalian di kolom komentar terkait video kita kali ini. Jangan lupa like dan share video ini ke grup-grup yang teman-teman miliki, grup WhatsApp, Facebook, dan lain-lainnya itu, agar masyarakat bisa tercerahkan dengan adanya video ini. Saya Akbar JK undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Bye-bye.